Tapi balik lagi, selama manusia itu nggak pernah mau bersyukur, cuma itu aja yang dia dapat. Jadi jangan pernah berharap lebih kalau lo nggak pernah mau bersyukur. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang emang sedikit ngeganggu pikiran gue. Nah ternyata masih banyak di luar sana yang emang terpengaruh sama tipu dayanya setan, termasuk di dalam pesugihan. Nah kalau kalian udah sempat nonton atau nggak baca berita, di situ lagi ada di Sulawesi ya kalau nggak salah, itu lagi ada kasus di mana satu keluarga ini mengikuti aliran ilmu hitam sampai kedua orang tuanya ini mengorbankan anaknya. Anaknya kalau nggak salah ada dua. Nah yang pertama, anak pertama itu kalau nggak salah umurnya udah 22 tahun. Nah dia baru aja meninggal dunia karena dicekokin air garam sebanyak 2 liter oleh kedua orang tuanya. Nah kasus yang lagi viral sekarang ini itu anak keduanya. Ketika anak pertama ini meninggal, baru selang 1 hari anak keduanya ini, seorang perempuan yang berumur 6 tahun, bola matanya dicongkel sama kedua orang tuanya, dibantu kakek nenek dan yang lainnya. Nah jadi pas gue dapet berita ini dari teman-teman gue, hal pertama yang langsung gue pikirin itu adalah sangat disayangkan. Jadi sebagai orang tua, sebagai ibu dan bapak, mereka tega untuk menyakiti anaknya sendiri. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, gue berharap banget sama kalian, semoga kita bisa sama-sama belajar. Jadi biar kedepannya nanti nggak ada lagi kasus-kasus yang seperti ini. Nah tapi buat teman-teman yang belum tahu ceritanya, yang belum tahu tragedi ini, ntar linknya gue taruh di bawah. Kemarin ketika gue tahu kabar ini, hal pertama yang gue yakinin adalah ini bukan pesugihan. Karena dimana-mana kalau emang itu pesugihan, dia pasti meminta nyawa. Enggak cuma mata, tangan, kaki, itu enggak. Biasanya sebuah pesugihan itu pasti meminta nyawa. Dan nyawanya orang yang paling disayang. Dan seperti kita tahu di video-video gue yang lain, nggak bisa yang namanya kita ngebohongin si makhluk gue pesugihan. Seolah-olah kita sayang sama dia, padahal dia musuh, itu nggak bisa. Dia tahu apa yang ada di pikiran orang-orang yang datang ke tempat pesugihan. Hal yang pertama gue yakinin itu. Nah hal yang kedua, nah jadi teman-teman kita bahas lagi dari rezeki lagi. Kesekian kalinya gue ngebahas lagi tentang rezeki. Semoga lo nangkep apa yang udah kita bahas hari ini. Rezeki, tiap orang, tiap manusia yang hidup, setiap makhluk hidup, gak manusia doang, binatang pun juga sama, itu semua udah diberikan rezeki. Jadi antara A, B, C, D itu udah ada rezeki masing-masing. Tinggal bagaimana caranya kita ngambil rezeki itu. Nah dari tiap-tiap orang ini kan udah punya rezeki. Ditambah ketika manusia ini menikah. Jadi dia udah gak hidup sendiri dong. Dia udah punya istri, dia udah punya anak. Nah itu rezekinya makin ditambah. Karena dari tadinya rezeki cuma buat sendiri, cuma punya sendiri, sekarang dia punya keluarga. Jadi rezeki anak, rezeki istri, itu ada di kepala keluarga. Tinggal balik lagi gimana cara kita mendapatkan rezeki itu. Nah terus sekarang di kasus ini, gue sangat menyayangkan si kepala keluarganya, si lakinya, si bapaknya. Karena harusnya dia ini berpikir, gunain itu yang namanya akal dan pikiran itu digunain. Jangan sampai lo cuma ngegunain pikiran doang, akalnya gak lo pakai. Jadi dua-duanya ini tolong ngegunain. Anak lo ini yang lagi lo siksa ini anak, sedangkan si anak ini ngebawa rezeki, punya rezeki yang bergantung sama lo. Masa iya lo tega? Banyak di luar sana, banyak banget. Yang datang ke gue pun juga banyak banget. Mereka ngeluh kalau kok saya belum diberikan keturunan, kok saya belum punya anak, saya ngiri sama mereka.
mereka anaknya banyak, sedangkan saya aja udah bertahun-tahun anak satu pun gak punya. Jadi tolong lebih bersyukur lagi, lebih bersyukur. Apa yang lo punya saat ini itu disyukurin. Jangan sampai lo cuma ngelihat apa yang orang punya tapi lo nggak bersyukur sama apa yang lo punya. Walaupun apa yang kita punya dan orang lain punya itu berbeda, tapi balik lagi, selama manusia itu nggak pernah mau bersyukur, cuma itu aja yang dia dapat. Jadi jangan pernah berharap lebih kalau lo nggak pernah mau bersyukur. Ya jadi tolong jangan disia-siain. Dan buat kalian yang udah punya anak, dijaga. Karena di sini selain kasus congkel mata, si anak ini juga disiksa ya. Si anak ini juga disiksa. Ini menurut gue pribadi, karena gue juga merasakan bagaimana jadi seorang anak yang mengalami kekerasan. Itu gue juga merasakan. Jadi gue sangat-sangat mengutuk perbuatan mereka, perbuatan orang-orang yang kasar sama anaknya. Ya, yang harus kita pahamin di sini, kalau lo orang tua, oke, saat ini lo bisa sekarang bertindak kasar, lo bisa mukul dia, lo bisa bentak dia, lo bisa lakukan apapun yang lo mau. Itu karena perbedaan kekuatan. Lo lagi ada di titik tertinggi sebagai orang tua, dan anak lo ini ada di titik terendah. Tapi bukan berarti lo bebas melakukan apapun yang lo mau sama anak lo. Ya, jadi gue ingetin, bukan berarti orang tua bebas melakukan apapun sama anaknya. Karena mindset orang tua dari dulu sampai sekarang itu dia mengarahkan, tapi memaksa. Lo harus jadi ini, lo harus begini, lo nggak boleh begitu, lo nggak boleh begini. Itu nggak bisa. Tugas kita itu cuma mengingatkan, cuma memberitahukan kalau ini baik, ini salah. Keputusan ada di mereka. Karena yang bisa merubah sifat, merubah manusia, itu cuma Allah. Allah yang bisa ngasih hidayah. Nah, tugas kita cuma mengingatkan, nggak lebih. Mungkin tujuannya baik, biar anak-anak lo nanti bisa lebih enak lagi hidupnya, bisa lebih tinggi lagi derajatnya. Baik, nggak ada orang tua yang mau anak itu lebih parah dari orang tua. Tapi cara lo yang kurang, cara lo yang salah. Jadi nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan. Ingat, saat ini lo ada di titik paling tinggi, anak lo ada di bawah. Tapi karma itu ada, roda itu berputar. Saat ini lo kuat, saat ini lo bisa berbuat apapun. Tapi 20 tahun kemudian, lo bisa apa? Ketika anak lo ada di titik tertinggi, dan lo balik lagi ada di titik terendah, lo bisa apa? Lo sebagai orang tua bisa apa? Kasarnya, kalau anak lo dendam dan mau balas itu semua, lo mau ngapain? Lo mau lari kemana? Sedangkan orang tua yang sekarang jadi orang tua, ntar tuh lo butuh anak lo di saat lo udah gak bisa apa-apa, gak punya siapa-siapa. Lo cuma punya anak, karena gak ada yang namanya mantan anak. Pasangan masih bisa jadi mantan, tapi kalau anak gak ada. Nah, jadi kalau lo mau ingat lagi semua yang lo lakuin, semua yang lo perbuat sama anak lo, kira-kira anak lo terima gak? Kira-kira anak lo dendam gak? Gimana nanti ketika lo udah tua? Anak lo mau ngurusin lo? Apa lo ditinggal sendirian? Gue pribadi aja kalau nggak denger orang tua teriakin anaknya, itu gue kesel. Nggak harus kayak begitu. Masih ada cara yang baik. Lo masih bisa pakai cara-cara yang halus.
anak lo ini anak lo, jadi lo harusnya ngerti gimana cara ngomong sama dia, gimana cara ngambil hatinya dia, gimana caranya biar dia mau nurut sama lo tanpa harus menggunakan kekerasan. Jadi tolong ketika lo selesai nonton video ini, ataupun lo lagi nonton video ini sama anak lo, apapun kesalahan yang udah kita lakuin, jangan pernah kita ulangin lagi. Kita ubah cara pikir kita ubah mindset kita ubah cara mendidik kita. Itu semua bukan buat gua, itu semua buat lo dan anak lo nanti. Jadi jangan sampai lo pengen ditakutin tapi nggak dihormatin. Jadi setelah gue cari kabar, gue cari kebenarannya, ternyata keluarga ini mengikuti aliran ilmu hitam. Dan kalau nggak salah saat ini juga si dukunnya udah ketangkap. Diketahui kalau si dukun ini mendapatkan kesaktiannya itu dari gunung Bawah Karang, ya gunung yang ada di wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kabarnya orang-orang yang ngikutin aliran hitam ini itu banyak banget. Kalau nggak salah ada 40 orang. Para pengikutnya yang fanatik itu rata-rata mencongkel mata anaknya. Jadi lo bayangin dari 40 orang ini itu semua melakukan hal bejat. Nah terus si dukun ini dianggap mempunyai suatu kesaktian, yaitu bisa menyadarkan orang yang lagi kesurupan, ngobatin orang kesurupan atau menyadarkan orang yang lagi kesurupan. Bahkan orang biasa aja, kalau lo bener-bener bisa baca, orang biasa ini ya, yang bener-bener bisa baca surat Al-Quran, itu juga bisa menyadarkan orang yang lagi kesurupan. Karena itu bukan hal yang susah. Di sini kan orang kesurupan, orang yang lagi ditempel sama makhluk goib, orang yang berhadapan sama orang kesurupan, itu jadi cukup dibacain doa, cukup ditarik keluar, itu udah normal lagi. Tapi kenapa di daerah gua sana sampai sebegitu wahnya, sampai orang-orang tuh menganggap dukun ini hebat. Jadi siapapun yang punya saudara di sana, di daerah Sulawesi mungkin, di daerah gua, tolong dirangkul, tolong lo kasih tahu apa yang benar dan apa yang salah. Karena di sini gara-gara kasus ini, yang disalahkannya ini adalah ilmu. Yang dijadikan kambing hitam di sini adalah ilmu. Mereka bilang ini adalah ilmu hitam. Yang benar tuh ilmu putih. Yang ini tuh pesugihan hitam. Yang benar tuh pesugihan putih. Yang nggak dosa tuh yang putih, yang dosa tuh yang hitam. Yang namanya ilmu semua datangnya dari Allah. Jadi yang memberikan titel hitam dan putih yaitu manusia. Dan yang membuat ilmu itu jadi hitam ataupun ilmu itu jadi putih ya manusia. Gue ambil contoh, gue dapet ilmu, diajarin ilmu sama siluman, tapi ilmu ini gue pakai buat nolong orang, itu bisa nggak dibilang ilmu hitam? Di mana letak hitamnya? Padahal ilmu ini gue pakai buat nolong orang, nggak gue pakai buat nyelakain orang. Jadi jangan sampai mengkambing hitamkan ilmu, karena ilmu itu dari Allah. Mau apapun itu bentuk ilmunya, itu dari Allah. Nggak ada satu jin pun atau nggak satu manusia pun yang bisa membuat ilmu, itu nggak ada. Ilmu ya dari Allah. Allah yang maha memberikan ilmu. Jadi jangan disalahkan ilmu, salahkanlah manusianya. Nah terus di situ juga mereka bilang kalau mereka, keluarga itu, melihat ada sesuatu di mata anaknya. Sampai akhirnya matanya ini mau dicongkel, mau diambil. Jadi kita main logika. Apa kira-kira apa yang dia lihat ada di matanya? Pisau, piring, batu, apa yang dia lihat? Kalaupun emang ada di mata, ada di mananya? Di ujung mata apa di dalam mata? Kalau yang di ujung mata, cukup anaknya suruh kucek-kucek, beres. Kecuali ada di dalam mata, itu pun juga cuma harus lo cabut. Tapi kalau lo berakal, lo berpikiran, ngelihat anak lo ada sesuatu di matanya, kenapa nggak lo bawa ke dokter? Jadi jangan terlalu banyak alasan, menurut gue ya. Jadi jangan banyak alasan. Kalau emang udah salah, ngaku.
iya salah. Jadi jangan bilang enggak gue ngeliat ini, enggak ada halusinasi ngeliat ini. Akhirnya ujung-ujungnya dibawa ke kejiwaan, jiwanya bermasalah, jiwanya gangguan. Padahal kalau masalah ini nggak keluar, masalah ini nggak diketahui sama orang-orang, kira-kira masuk logika nggak kalau lu punya masalah kejiwaan tapi lu datang ke dukun, lu minta sesuatu, lu minta kesaktian, lu minta ilmu, lu minta kaya, lu minta itu, sakit nggak tuh? Nggak sakit jiwanya, lu masih sadar kok, lu masih waras, lu bisa jalan dari rumah lu ke rumah itu dukun buat minta sesuatu, buat belajar sesuatu. Jadi jangan mengkambing hitamkan orang lain. Iya iya enggak, bener salah salah, jangan sampai lo salah tapi lo mau kelihatan bener, gak bisa. Terus ini di Gunung Bawah Karang, di Gunung Bawah Karang ini itu emang sering banget ngasih kekuatan, ngasih sesuatu buat orang-orang yang udah pernah naik ke sana. Kayak sih kalau nggak salah itu si Kanjeng Dimas yang bisa ngegandain uang, yang sekarang udah ditangkap ya. Terus ada lagi beberapa orang yang habis naik ke sana katanya tuh dapat kekuatan goib, dapat penglihatan goib, dapat ilmu goib. Nah jadi di sini gue mau cerita sedikit. Dulu beberapa tahun yang lalu gue pemain isian. Nah kalau yang belum tahu apa ini isian, isian itu orang-orang yang mempunyai kodam, mempunyai pendamping. Nah gue dulu kayak begitu, gue seorang isian, gue punya pendamping, nggak cuma satu, nggak cuma 10, mungkin bisa dibilang pendamping gue banyak. Jadi emang tiap malam itu kerjaan gue ya nyari pendamping baru, nyari kodam baru. Dulu tuh kalau nggak salah masih zamannya dua dunia, Mister Tuko jalan-jalan, masih dunia lain, tempat-tempat kayak gitu tuh gue tontonin. Jadi setelah gue nonton itu semua, gue jalan ke sana, gue ambil goib yang paling hebat di sana buat jadi pendamping gue, buat jadi kodam gue. Itu salah satu hobi yang gue lakuin dulu sampai akhirnya rumah gue tuh isinya kodam semua, dan gue nggak bisa ngebedain mana yang punya gue ataupun mana yang kiriman dari orang. Dan mereka juga seringkali itu ngebisikin, ngasih bisikan, ngasih gambaran, kalau lo mau hebat lo harus begini, kalau lo mau ini lo harus begini. Dan sama manusia lain pun akhirnya gue jadi sensitif ketika gue ketemu sama orang. Nah ini hodam-hodam gue itu selalu ngebisikin, itu orang kayaknya nggak suka sama lo, kita inin aja gimana, kita habisin aja, kita ini aja, kita itu aja. Nah itu tugasnya si goib. Di sini nggak tahu gue dukunnya yang emang hebat atau emang keluarganya yang gampang terpengaruhi. Nah khusus buat si keluarga ini, dia dibisikin terus. Nah jadi kalau manusia, cara malu goib ngebisikin tuh nggak cuma sekali dua kali, nggak kayak orang tua nasihatin anaknya atau enggak nyuruh anaknya itu sekali dua kali, tapi ini dia terus ngomong seperti itu sampai alam bawah sadar lo ini terdoktrin, alam bawah sadar kita ini terdoktrin sama mereka. Akhirnya kita ngikutin apa yang dibisiki sama si makhluk goib. Di luar sana, kalau lo pernah lihat, ada kan orang tiba-tiba yang bunuh diri di rel, anak kecil yang tiba-tiba jalan ke tengah rel, itu karena pengaruh si jin, si makhluk goib. Jadi dia bakal nyerang alam bawah sadar lo dulu. Ketika udah diserang, ketika udah kena, baru lo kena halusinasi. Jadi di sini keluarga itu, menurut gue nih, keluarga itu bukan melihat ada sesuatu di mata anaknya, tapi emang dia dibisiki untuk menyiksa anaknya, untuk congkel mata anaknya. Ya, jadi ini bukan karena ada sesuatu, tapi emang dia disuruh untuk menyakiti anaknya. Kenapa makhluk bisa begitu? Kan jadi kita ngelihatnya kenapa bisa begitu hebatnya si makhluk goib kan, sampai bisa dia ngebisikin sampai orang ini tuh kena, akhirnya dia congkel mata anaknya. Jadi
keluarga ini udah nggak menggunakan akal, akalnya udah hilang, akalnya udah nggak dipakai. Kalau akalnya ini udah nggak ada, otomatis Tuhannya juga udah nggak ada, Allahnya juga hilang. Jadi yang dominan di keluarga ini adalah pikirannya, akalnya udah hilang. Nah kalau akalnya hilang, Allahnya hilang, tinggal pikiran ya begitu. Mereka udah nggak peduli siapa yang mereka sakiti, siapa yang ada di depan mereka. Padahal ketika anak pertamanya ini meninggal, itu baru jeda 1 hari, disiksa dengan dipaksa minum air garam ini 2 liter. Itu baru 1 hari. Manusia kalau udah hilang akalnya, mereka akan lebih mudah lagi dipengaruhi, dikuasai oleh makhluk goib, oleh jin. Jadi jangan sampai kita semua, gua, teman-teman yang nonton video ini, akal ini jangan sampai hilang. Jangan sampai pikiran yang menguasai kita. Jadi balik lagi, kalau manusianya ini masih punya akal, masih dominan sama akal, itu nggak bakalan kena sama bisikannya si makhluk goib. Nah terus kita balik lagi ke masalah pesugihan. Jadi si kepala keluarga, kalaupun lo semua nih yang udah nikah, udah dikasih anak, dikasih istri, mungkin anak lo juga banyak, itu rezeki sebenarnya makin banyak. Tapi balik lagi gimana cara lo, kepala keluarga ya, laki-laki, si bapak, itu mengambil rezeki itu. Karena rezeki A sama rezeki B itu sebenarnya sama. Jadi balik lagi gimana cara lo buat dapetin rezeki itu. Jadi harusnya ini jadi motivasi. Karena sering banget gue temuin orang kesusahan dalam ekonomi ketika belum berkeluarga. Nah tapi ketika dia udah berkeluarga, naik tuh lama-lama, ekonominya naik. Dia udah mulai bisa punya rumah, dia bisa mulai punya kendaraan, dia bisa makan tiap hari. Jadi yang harus dipelajari, pertama itu bersyukur dulu. Ya, jadi jangan maunya tuh kita apa-apa diturutin, apa-apa dikasih, apa-apa dicukupin, tapi kita lupa kalau kita ini belum bersyukur. Karena ketika kita megang uang 10.000 rupiah, kita bersyukur, sama kita megang uang 1 juta tapi kita nggak bersyukur, itu yang bakalan cepet habis itu uangnya 1 juta. Dan habisnya ini lo nggak tahu itu habis kemana. Tapi uang yang 10.000 ini, kalau lo bersyukur, lo tahu jalannya uang ini kemana. Habisnya uang ini buat apa aja. Mungkin lo buat beli apa sesuatu, buat makan, buat apa. Ini lo kelihatan. Uang yang 10.000 ya. Itu kalau lo bersyukur, lo tahu uang ini larinya kemana aja. Nah terus uang yang 1 juta ini, kalau lo bandingin sama uang yang 10.000, jauh banget. Tapi kalau 1 juta ini lo dapetin tapi lo nggak bersyukur, lo nggak bakalan tahu ini uang habis kemana. Ketika ntar lo sadar uang yang 1 juta ini udah habis, dan lo coba-coba inget, gue beli apa tadi, gue ngapain, gue kemana ini uang, itu nggak bakalan pernah tahu, karena lo nggak pernah bersyukur. Balik lagi, lo anak banyak, istri ada, tapi lo serba kekurangan. Pertanyaan gue, lo udah bersyukur belum? Kalau lo udah bersyukur, lo jangan membandingkan, lo jangan ngiri. Anak lo banyak, lo hidup susah kelihatannya gitu kan. Terus lo lihat tetangga lo anaknya 1 tapi hidupnya enak. Lo jangan ngiri begitu, lo jangan ngeliat depannya doang. Lo nggak tahu di dalamnya itu dia gimana. Ya kan, daripada kita mengira-ngira, lebih baik kita benahin keluarga kita sendiri. Nah, ketika kita udah bersyukur, kita udah nggak membandingkan kita sama orang, nah selanjutnya ini introspeksi. Apa yang udah lo lakuin dari bangun tidur sampai lo mau tidur, itu bener apa enggak? Itu sesuai apa enggak? Apa jangan-jangan seharian lo cuma bangun tidur, makan, ngerokok, tiduran, nonton TV, sampai lo mau tidur lagi. Kalaupun lo kayak begitu, ya wajar kalau lo serba kekurangan. Karena lo nggak ngapa-ngapain, karena lo nggak ada usaha. Lo cuma maunya minta, ngeluh, minta terus ngeluh, lo nggak ada usaha. Ya wajar kalau lo kekurangan. Tapi kalau lo udah minta terus lo usaha,
tapi lo masih kesusahan, balik lagi, selama abis lo minta terus lo usaha, lo ngegerutu nggak, lo ngedumel nggak, lo maki-maki hidup lo nggak. Soalnya banyak yang nggak sadar, dia udah minta, dia nyari kerja, dia dapat kerja, tapi seharian itu dia lebih banyak maki-maki, dia lebih banyak ngedumel, dia lebih banyak marah-marah. Gini banget sih hidup gua, ngapa-ngapain susah, mau makan aja susah, mau ini aja susah, gak enak banget sih. Nah itu hati-hati, ucapan itu doa ya. Jadi semakin banyak lo ngeluh, semakin banyak lo maki-maki hidup lo sendiri, itu yang lo dapet. Jadi di video ini gue minta tolong banget sama kalian, gue bukan siapa-siapa, gue cuma mau sharing, gue cuma mau bagi pengalaman gue cuma mau ngajak, yuk kita bareng-bareng, kita kenalin lagi siapa kita kenalin lagi tugas kita apa, fungsi kita sebagai manusia apa. Jadi jangan sampai hidup kita cuma dipakai buat ngeluh, tapi lo nggak pernah sadar lo ngeluh karena perbuatan lo sendiri. Ya jadi buat keluarga ini, buat keluarga di daerah Sulawesi Selatan sana, kalau lo kesusahan, kalau lo ngerasa apa yang udah lo lakuin itu nggak ada hasil, kalian harus ngaca, udah berbuat seberapa baikkah kalian sama Tuhan kalian, sama Allah, sudah berapa banyakkah kalian bersyukur. Jadi jangan pernah nyalain orang, apalagi nyalain Allah, karena Allah itu maha adil, semuanya udah dikasih, mau si A, mau si B, si C, ini rezekinya udah ada, tinggal cara lo ini gimana ngambilnya. Jadi selanjutnya, ini juga nggak kalah penting, makhluk goib, jin, atau siapapun namanya itu, tiap tempat, tiap daerah, mungkin penyebutannya beda-beda. Ini baru banget gue alamin tadi malam. Gue ngobrol sama orang di suatu forum, orang ini sempat ngomong, gue nggak minta orang ini dibully, gue nggak minta, tapi ini cuma gue jadiin pembelajaran gue, mungkin gue yang salah ya kan. Jadi orang itu ngomong, situ mah selalu ngikutin bisikan makhluk goib. Jadi dia bilang kalau gue ini selalu dibisikin sama leluhur, sama karuhun, sama makhluk goib. Nah jadi di situ gue jawab sama dia, maaf Kang, sebelumnya di belakang saya nggak ada siapa-siapa, dan saya juga nggak percaya sama omongan mereka. Bukan nggak percaya 100%, emang kadang omongan dia ada yang benar. Jadi dia bilang, kenapa kamu nggak percaya sama leluhur, padahal leluhur itu dari orang tua kamu, neneknya kamu, ke atasnya lagi. Dia bilang gitu. Nah di sini gue cuma bilang sama dia, Kang, kalau saya pribadi, saya lebih percaya